Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kembali kita mengikuti wanita surgawi. Jagaku ya Bapa, lindungi aku agar ku dapat tidak bercela di hadapanmu. Peganglah tanganku, beri kekuatan, sampai akhir hayatku di hadapanmu Bapa, aku berkenan. Jagaku ya Bapa, lindungi aku agar ku dapat tidak bercela di hadapanmu. Peganglah tanganku, beri kekuatan, sampai akhir hayatku di hadapanmu Bapa, aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta dalam pergumulan saat kepicikan. Nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta dalam pergumulan saat kepicikan. Nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Bapa, urapi hamba-Mu agar menyampaikan apa yang Bapa kehendaki untuk kami dengar. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada satu yang kita lupakan padahal itu sangat prinsip.
satu hal yang sangat penting, tapi banyak dilupakan, diabaikan oleh banyak orang. Hal itu adalah peperangan. Kita tidak pernah berhenti berperang. Sejak kita menjadi orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ada di pihak Tuhan, saudara. Dengan kita di pihak Tuhan, maka kuasa kegelapan akan berusaha untuk merebut kita supaya masuk kembali dalam persekutuan dengan kuasa kegelapan ini. Ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Mereka tidak sadar. Mereka merasa tenang-tenang saja, seakan-akan hidup ini tidak ada pergolakan. Ini bisa menandai bahwa orang tersebut ada di dalam tawanan. Orang Kristen yang benar, orang Kristen yang ada terus di bawah ketegangan ini setiap hari, menyadari ada peperangan yang berlangsung, ada perjuangan yang dilakukan. Karena iblis tidak pernah melakukan gencatan senjata. Iblis tidak pernah libur. Iblis tidak pernah cuti. Iblis terus bekerja. Seperti firman Tuhan katakan, bahwa iblis itu, saudaraku sekalian, seperti singa yang mengaum, berjalan keliling. 1 Petrus 5 ayat 9. Dari ayat yang ke-8, firman Tuhan sudah mengingatkan agar kita sadar dan berjaga-jaga. Orang yang tidak menyadari adanya peperangan ini tentu tidak dalam keadaan siaga, tidak dalam keadaan siap. Karena tidak dalam keadaan siaga atau siap, maka mudahlah iblis menerkam, mencengkeram saudaraku. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Terbelenggu kekhawatiran, terbelenggu ketakutan, terbelenggu kebiasaan dosa yang orang lain lakukan dan itu dianggap biasa. Terbelenggu dengan egoisme, mementingkan diri sendiri dan tidak peduli orang lain. Ada banyak jenis belenggu yang mengikat saudara. Terbelenggu. Karena tidak menyadari ia ada dalam peperangan sehingga tidak melakukan kesiapan diri, tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Perhatikan saudara, begitu saudara bangun pagi, kejadian demi kejadian yang berlangsung, itu bisa merupakan pekik perang yang kita harus perhatikan. Karena di dalam setiap peristiwa hidup yang kita hadapi, kita harus mengambil keputusan. Kita harus bertindak. Kalau kita salah melangkah berarti kalah. Kalau kita salah melangkah berarti terbelenggu, saudara. Firman Tuhan mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang siapapun dia. Apakah jemaat awam yang kurang rajin ke gereja atau tidak ke gereja? Atau jemaat yang rajin ke gereja,
Jadi jangan berpikir kalau saudara rajin ke gereja, saudara sudah bebas dari kuasa kegelapan dan imun terhadap pencobaan. Bahkan iblis pun menarget aktivis yang rajin ke gereja, majelis, bahkan pendeta. Jadi tidak heran kalau saudara mendengar pendeta melakukan pelanggaran moral. Karena mereka pun ditarget. Setan menarget pendeta. Kalau seorang hamba Tuhan atau pendeta bisa jatuh dalam dosa, wah, itu benefitnya besar bagi kuasa kegelapan. Mencari orang yang dapat ditelannya, yang dapat ditelan. Tentu ia tidak akan menelan orang yang tak dapat ditelannya. Nah, kalau kita berjaga-jaga dan sadar, kita tidak akan dapat ditelan. Setiap peristiwa yang terjadi, bujukan berbuat dosa, bujukan berbuat salah, kita berkata tidak. Karena kita memperhitungkan apakah perbuatan yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Alkitab berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan. Lawan. Jadi kita tidak bersikap pasif, tidak bersikap defensif atau bertahan, tapi ofensif, menyerang. Nah, ini saudara yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Ofensif, melawan. Dengan cara apa kita melawan? Dengan cara berdoa. Dengan cara berdoa. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar kita tiada henti berdoa. Karena doa itu nafas. Artinya kita menghirup, menarik oksigen dan membuang CO2. Dosa-dosa yang ada pada kita, kita buang. Dan kita menghirup kekudusan Allah melalui kehadirannya. Saudara bisa buktikan, saudara berdoa dan tidak berdoa beda. Anda keluar dari teater gedung bioskop dan keluar dari ruang doa beda, saudaraku. Kekuatan yang saudara miliki itu beda. Dengan berdoa, kita membersihkan diri. Dengan kebersihan diri, kita peka terhadap dosa. Ketika kita mau mengambil keputusan yang salah, ada peringatan kuat untuk tidak dilakukan. Beda kalau saudara tidak dalam kehidupan doa, mudah berbuat dosa. Dan itu berarti kekalahan. Lagu yang tadi saya nyanyikan, saudaraku, ini bukan masalah fisik. Ini masalah dengan kuasa kegelapan. Jagaku Bapa, lindungi aku agar ku dapat tidak bercela. Sama dengan agar aku tidak jatuh dalam dosa. Agar aku jangan kalah. Karena iblis berjalan keliling. Berarti aktif. Dulu waktu saya muda, saya pernah dengar pendeta berkhotbah. Yang khotbah pendeta bule dari luar negeri maksud saya. Ingat sekali saya dengan apa yang dikhotbahkan. Dia berkata, jangan takut kepada iblis. Iblis itu sekarang sudah tidak berdaya katanya. Dia bukan lagi sekuat singa tapi seperti kucing. Bahkan dia berkata meow, meow. Ingat sekali saya waktu dia berkata meow, meow. Waktu itu saya masih muda dan saya amin-amin saja. Tapi sekarang
Saya menilai khotbah itu tidak tepat. Karena Alkitab tidak berkata iblis seperti kucing, meow-meow. Seperti singa yang mengaum. Kucing tidak bisa mengaum, Pak. Kucing memang meow-meow, tapi kalau singa mengaum. Jangan anggap remeh iblis. Salah satu doktrin perang adalah jangan menganggap remeh musuhmu. Kalau engkau anggap remeh musuhmu, kamu tidak berjaga-jaga, tidak berlatih, tidak bersiap diri, kamu kalah. Jangan anggap ringan musuhmu. Makanya setiap kali kita bangun tidur, kita mulai dengan doa. Saya tetap terus menganjurkan saudara bangun pagi sebelum jam 5 waktu Indonesia Barat. Berdoalah bersama kami. Ayo, saya pimpin terus doa pagi. Karena itu nafas hidup kita. Sediakan waktu setiap hari untuk berdoa pribadi. Dengan kita berdoa, dengan kita terus mencari wajah Tuhan, kita seperti berkata, jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan, sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan, jaga kami Tuhan, jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, beri kekuatan, sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku sekalian, ya, lawanlah dia. Berarti kita harus sungguh-sungguh menghadapi kuasa kegelapan ini dengan serius. Jangan anggap remeh. Orang yang tidak doa pagi, tidak punya doa pribadi, tidak belajar firman, itu orang yang menganggap remeh iblis. Apa yang terjadi, saudara? Nanti kalau satu kali kejadiannya, suami misalnya bagi ibu-ibu ya, melakukan sesuatu yang ibu-ibu tidak suka, cepat kita marah. Lalu celakanya iblis berbisik. Kalau kamu mengalah terus, dia akan menginjak kepalamu. Tunjukkan keberanianmu, katakan cerai. Ya, dia dengar suara setan. Lalu dia berkata kepada suami, ya udah cerai. Satu kata itu cukup menghancurkan hidup panjang saudara, ibu-ibu. Hidup panjang anak-anakmu dan hidup panjang generasimu. Dari satu kata, cerai.
yang kata itu mestinya pantang diucapkan karena tidak berjaga-jaga. Coba kalau dia mulai dengan doa pagi, punya doa pribadi. Dengan sikap berjaga-jaga ini, ketika dia melihat suami melakukan sesuatu yang menyakitkan, bisa melukai, Roh Kudus akan lebih saudara dengar. Roh Kudus berkata, ingat apa nasihat pendetamu itu, nasihat Tuhan. Diam, diam, diam. Mengalah itu indah. Orang harus lebih diam, tidak cepat bicara. Demikian firman Tuhan. Allah yang berperang ganti kamu. Banyak orang tidak berjaga-jaga, saudaraku. Itu kesombongan, dan Alkitab berkata di 1 Petrus 5 juga, Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, tentu saya bicara ini bukan sebagai manusia yang tidak pernah bergumul. Justru saya memiliki pergumulan berat dalam perjalanan hidup saya. Usia saya sudah 65 tahun. Dengan usia seperti ini, saudaraku, saya sudah melewati banyak hal. Banyak kejadian. Dan tentu saya bukan hanya cakap berbicara. Tapi saya sudah belajar menjalani hidup. Ups and down, jatuh bangun. Dan bisa mengerti betapa sakitnya kalau kita melukai hati Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini tentu juga berangkat dari pengalaman hidup yang saya alami. Lewat perjalanan hidup itu saya mengerti bahwa kita akan mudah dikalahkan oleh kuasa kegelapan, mudah jatuh kalau kita tidak berjaga-jaga seperti yang firman Tuhan katakan. Satu kali saya dalam keadaan yang benar-benar terjepit. Saya harus mengambil satu keputusan besar. Keputusan yang akan mempengaruhi seluruh perjalanan hidup saya. Kira-kira setengah jam atau 1 jam sebelum keputusan itu saya menjerit kepada Tuhan. Jangan sampai yang saya dengar ini suara setan atau suara kegelapan yang menghancurkan pekerjaan Tuhan. Muncul lagu ini. Lindungi aku, Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku, lindungi aku, lindungi aku, Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku.
Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku, sampai di rumahmu. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku, sampai di rumahmu. Ketika kita harus mengambil keputusan-keputusan besar, itu berarti peperangan besar. Selain kita berdoa setiap pagi sebelum kita memulai hari kita, ada doa pribadi setiap hari. Kita menaikkan doa khusus dan bila perlu puasa untuk keputusan-keputusan besar yang kita mau ambil. Sebagai orang tua, ibu-ibu harus mengambil keputusan anak-anak sekolah di mana. Di luar kota atau di kota sendiri, di luar negeri atau dalam negeri. Dan banyak keputusan yang lain. Apakah sudah waktunya beli rumah atau tidak? Apakah perlu beli barang ini atau tidak? Banyak hal. Kalau itu bukan uang besar, mungkin juga tidak termasuk keputusan yang akan berdampak besar. Kalau itu keputusan besar, Anda salah ambil keputusan bahaya. Seperti seorang yang bertanya kepada saya mengenai suami yang harus bekerja di luar kota, sementara dia di kota lain. Ketika saya baru membaca pertanyaan itu di Abam, saya langsung berkata tidak boleh. Tidak boleh. Apa yang terjadi? Suami yang jauh dari istri akhirnya ternyata punya wanita simpanan sampai punya anak. Mestinya tidak diambil keputusan berpisah dengan suami itu. Ya mungkin alasan demi ekonomi, demi masa depan, supaya dapat penghasilan cukup, punya simpanan, nanti hari tua lebih nyaman karena sudah punya simpanan. Pikiran bodoh yang setan bisa suntikkan. Karena pikiran kita itu area medan perang. Kalau pikiran tidak diisi dengan firman, tidak diisi dengan kehadiran Tuhan dalam doa, bahaya saudara. Makanya sebelum saya mengambil keputusan besar, saya berdoa dan Tuhan memberikan lagu ini. Pegang tanganku, pegang tanganku. Tidak jarang kalau saya nyanyi lagu ini, saya ingat peristiwa itu. Dan puji Tuhan saya bisa melewatinya sampai saat ini. Kalau saya ada sebagaimana saya ada hari ini, karena Tuhan yang menolong saya. Tuhan menolong saya karena saya membutuhkan pertolongannya. Dan saya minta pertolongan Tuhan, saudara. Kalau saya tidak minta pertolongan Tuhan, mungkin saya ambil keputusan yang salah waktu itu. Dan hari ini Rehoboam tidak seperti sekarang. Sungguh. Karena Tuhan memberi pimpinan, saya mengambil keputusan yang tepat. Dan itu karena pertolongan Tuhan. Kalau hanya mengandalkan pikiran, kebijakan sendiri karena punya pengalaman, punya prestasi, wah bahaya. Jangan mengandalkan kekuatan saudara. Iblis bekerja terus bermanuver. Menyuntikkan pikiran-pikiran yang bukan dari Allah. Agar kita menuruti pikiran-pikiran itu.
kita selalu berkata, Tuhan jaga aku. Lindungi aku Bapa. Itulah kerendahan hati. Dengan kesadaran kita tak dapat berjalan sendiri. Jangan tinggalkan doa pagi. Jangan tidak punya doa pribadi setiap hari. Saat tertentu beri waktu doa puasa untuk mendapatkan kekuatan Tuhan. Jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan kebenaran yang telah kita dengar ini. Di dalam nama Yesus Kristus diberkatilah saudara. Amin. Sampai jumpa di Wanita Surgawi minggu depan.